さて、ゲームが始まるぜ。Di chapter sebelumnya di timeline original, Mikey yang telah mengalami kondisi vegetatif selama 4 tahun pada akhirnya meninggal dunia, sehingga membuat Shinichiro menjadi sangat depresi dan frustrasi. Harus kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini sekaligus adik yang sangat ia sayangi. Hingga pada suatu hari Shinichiro mendapatkan sebuah kabar jika terdapat seorang pria tua yang memiliki kekuatan supranatural untuk bisa kembali ke masa lalu. Dan Shinichiro berharap pria tua itu bisa membantunya untuk mengubah takdir dari Mikey. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya sekarang. Let's go! Chapter 271 kali ini berjudul Keinginan Hampa. Di awal chapter, setelah mendapatkan informasi mengenai pria tua itu dari para berandalan random, Shinichiro dan Wakasa akhirnya telah sampai di bawah kolom jembatan, tepat di mana pria tua itu saat ini sedang berada. Dan tanpa basa-basi, Shinichiro mulai bertanya kepada pria tua itu, "Apakah benar kau adalah seorang pelompat waktu? Katakan padaku bagaimana caranya agar aku bisa kembali ke masa lalu." Setelah mendengar pertanyaan dari Shinichiro, pria tua itu malah tertawa terbahak-bahak. Dan di momen ini terlihat Wakasa yang mencoba menghentikan tindakan dari Shinichiro dengan berkata, "Woi Shin, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin kau mempercayai perkataan omong kosong para berandalan mabuk itu?" Namun Shinichiro nampak tidak mempedulikan perkataan Wakasa barusan. Hingga Wakasa menarik lengan Shinichiro dan kembali berkata, "Woi Shin, apa kau tidak mendengarkanku?" Dan dengan tatapan tajam Shinichiro lalu menyuruh Wakasa untuk diam. Wakasa yang terkejut melihat perubahan ekspresi dari Shinichiro yang begitu serius dan penuh emosi itu lantas memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Shinichiro bersama pria tua itu. Karena jika tidak, takutnya Wakasa lah yang akan menjadi korban selanjutnya dari kebrutalan Shinichiro, guys. Oke, lanjut. Tidak lama setelah Wakasa pergi, Shinichiro pun kembali melanjutkan perkataannya. "Woi, apa kau mendengarku?" Namun pria tua itu kembali tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku tidak akan pernah memberikan kekuatanku ini kepada siapapun. Terlebih lagi untuk mendapatkan kekuatan ini tidaklah mudah." Dan sambil berjalan meninggalkan Shinichiro, pria tua itu kembali melanjutkan perkataannya, "Aku bisa saja memberikan kekuatanku ini kepadamu, jika saja kau bersedia melakukan itu demi mendapatkan kekuatan ini." Di momen ini Shinichiro nampak kebingungan dan tidak mengerti maksud dari perkataan pria tua itu. Hingga akhirnya pria tua itu mengatakan, "Hea, dasar bodoh, aku sangat menginginkan kekuatan ini sampai-sampai aku membunuh orang di hadapanku untuk mendapatkannya." Setelah mendengar semua ucapan omong kosong dari pria tua itu, Shinichiro yang sudah kesal dan tidak bisa menahan amarahnya itu pun langsung mengambil pipa besi yang ada di dekatnya dan langsung menghantam kepala pria tua itu hingga pada akhirnya pria tua itu terpental dan jatuh ke tanah. Tapi anehnya pria tua itu tidak menjerit kesakitan dan malah justru kembali tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hea, kau persis melakukan seperti yang aku lakukan dulu. Kau memilih membunuh hanya untuk mendapatkan kekuatan ini." Namun Shinichiro yang sudah kehilangan akal sehatnya menyuruh pria tua itu untuk diam sambil menghantamkannya berkali-kali menggunakan pipa besi. Di sini Shinichiro sangatlah brutal. Kejadian ini sangat mirip sekali dengan Mikey yang pernah menghajar Kazutora berkali-kali hingga Kazutora mati di timeline yang pernah diubah oleh Takemichi. Oke, lanjut. Di panel ini Shinichiro yang menyadari telah membunuh pria tua itu berasumsi jika saat ini seharusnya dia sudah mempunyai kekuatan time leap untuk kembali ke masa lalu. Namun Shinichiro tidak tahu cara menggunakannya. Hingga Shinichiro berkata, Kembali. Namun tetap saja Shinichiro tidak bisa kembali ke masa lalu. Hingga pada akhirnya Shinichiro mulai menangis dan menyesali perbuatan sadis yang telah dia lakukan, yaitu membunuh seseorang hanya untuk bisa kembali ke masa lalu dan mengubah takdir dari Mikey. Dan setelah keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 30 Juli 2005,
Kali ini tampak Haruchio dan Baji yang sedang berjalan bersama di bawah guyuran hujan. Dan di momen ini Haruchio berkata pada Baji bahwa dirinya akan pergi ke rumah Shinichiro terlebih dahulu. Karena saat ini Haruchio nampak sedikit khawatir dengan kondisi Shinichiro setelah beberapa hari pasca kematian Maiki, dan meminta Baji untuk pulang lebih dulu. Namun di tengah perjalanan tanpa sengaja Haruchio melihat Shinichiro dari kejauhan yang sedang berdiri di atas pembatas jembatan gantung. Tentu saja melihat hal itu Haruchio langsung menjadi panik dan bergegas berlari menuju ke tempat Shinichiro berada. Dan sesampainya di sana Haruchio langsung berteriak dan berkata, "Shinichiro, apa yang sedang kau lakukan di sana?" Melihat Haruchio yang tiba-tiba muncul di dekatnya, Shinichiro dengan tenang langsung menjawabnya, "Arus sungai berlumpur ini sangatlah deras sekali, dan jika aku melompat sekarang sudah pasti aku akan mati." Mendengar semua ucapan putus asa dari Shinichiro, Haruchio pun kembali berteriak, "Jangan berbicara hal yang bodoh, Shin. Cepat turun dari sana." Namun Shinichiro tidak mempedulikan ucapan dari Haruchio, hingga Shinichiro mulai menangis dan kembali berkata, "Tepat di hari ini merupakan hari di mana Manjiro mengalami kecelakaan 4 tahun yang lalu, dan aku sangat ingin bisa kembali ke hari itu." Di momen ini Haruchio berusaha untuk menghentikan dan mencoba menggapai Shinichiro. Namun sayangnya saat itu juga Shinichiro melompat dan menjatuhkan dirinya dari atas jembatan. Sambil berkata dalam hati, "Akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang." Tubuh Shinichiro pun tenggelam dalam aliran sungai yang sangat deras. Namun tanpa disangka hal itulah yang justru membangkitkan kekuatan time leap dari Shinichiro. Hingga saat Shinichiro membuka matanya, ia terkejut telah berhasil kembali ke masa lalu. Tepat di tanggal 30 Juli 2001. Yang dimana di hadapannya saat ini terlihat Maiki yang sedang bermain dengan mainan pesawat kematiannya itu. Dan chapter 271 pun berakhir. Dan untuk mengetahui tindakan apakah yang akan dilakukan Shinichiro untuk mengubah takdir dari Maiki, kita nantikan di video pembahasan selanjutnya. Ciao!